Ya, shalom saudara. Puji nama Tuhan, senang sekali bisa kembali bertemu dengan Bapak Ibu untuk ibadah terakhir di tempat ini. Nah saudara, yang ibadah terakhir ini saya akan menyampaikan tentunya berbau visi yang Gembala Sidang kita Paniko sampaikan, tentunya dengan sedikit porsi yang berbeda saudara. Karena hari-hari ini memang kalau kita perhatikan selama 4 kali ibadah tadi pagi saya juga sudah sampaikan firman Tuhan bahwa tanda-tanda kedatangan Tuhan sudah sangat-sangat jelas saudara. Bukan hanya kita mempersiapkan diri, tetapi biarlah di akhir zaman ini kehidupan kekristenan itu harus berdampak. Katakan amin. Kita harus menjadi saksinya Tuhan, kita harus bergerak bukan hanya berpangku tangan, cuman berdoa menyambut kedatangan Tuhan. Tetapi ada yang harus Bapak Ibu dengan saya kerjakan di tempat ini, ya sesuai dengan firman Tuhan yang tadi sudah disampaikan oleh Gembala Sidang kita. Nah mari buka Alkitab saudara, di dalam Kisah pasal pertama ayat 6 sampai ayat 11. Nah Bapak Ibu perhatikan baik-baik, ayat firman Tuhan dalam Kisah pasal pertama ayat 6 sampai 11 yang barusan kita baca adalah ayat perpisahan kedua Yesus dengan para muridnya, di mana kita yakin dengan iman kita percaya perpisahan yang pertama itu terjadi waktu Yesus mati pada selama 3 hari saudara, dan itu perpisahan yang hanya terjadi selama 3 hari saudara. Kenapa? Karena kita yakini Yesus pada akhirnya bangkit pada hari ketiga. Tapi perpisahan kedua ini bukan lagi perpisahan yang berbicara cuma 3 hari, tapi perpisahan ini dalam waktu yang cukup lama, bahkan sampai kepada akhir zaman. Dan biasanya kalau orang ingin pergi saudara ke satu tempat, dia seringkali memberikan mandat, memberikan pesan yang gampang diingat oleh penerima pesan. Para murid yang selama 3,5 tahun berjalan bersama dengan Tuhan, nampaknya tidak mengerti apa yang menjadi keinginan, menjadi pola pikirnya Allah pada saat itu saudara. Dan mereka berkata di saat Yesus bangkit, maukah engkau pada saat ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Saudara perhatikan baik-baik, pada saat itu pola pikir pertama para murid di saat Yesus disalibkan saudara, mungkin bagi sebagian mereka merupakan satu kekalahan yang memalukan. Seolah-olah 3,5 tahun di tengah pelayanan yang ada, rasanya pengharapan itu menjadi sirna. Mereka sudah melihat Yesus melakukan begitu tanda heran dan mujizat, membangkitkan orang mati, berjalan di atas air, menyembuhkan orang buta, mengusir setan di Gerasa. Tapi maaf, kematian Yesus ya itu sesuatu yang sangat memalukan. Yesus harus dihina sedemikian rupa dan dipakukan di kayu salib, dan akhirnya mereka tercerai-berai, ketakutan, bersembunyi. Tapi apa yang terjadi waktu Yesus dibangkitkan, kekalahan yang kelihatannya memalukan tersebut merupakan dan akhirnya menjadi satu kemenangan yang luar biasa. Dalam hati kecil mereka bilang begini, orang Roma itu gak bisa membunuh Tuhan Yesus, paku yang besar tidak bisa menyalibkan dia saudara. Dan ini menjadi satu kemenangan yang luar biasa. Dan akhirnya waktu Yesus bangkit, ya pengharapan yang begitu sirna akhirnya menjadi satu kekuatan yang luar biasa. Dan mereka berkata, maukah engkau pada saat ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Saudara perhatikan, para murid mungkin saat itu berpikir saudara, ya, waktu Yesus bangkit, paling tidak Yesus ini masih memerintah sebagai raja, dan sebagian besar kehidupan mereka para murid bisa menjadi pembantu raja lagi. Paling tidak ada yang jadi menterinya, ada yang jadi gubernurnya. Pola pikir mereka seperti itu. Padahal Yesus saat itu berkata, engkau tidak perlu tahu pada masa waktunya, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu, dan engkau akan menjadi saksiku. Penekanannya di kata saksiku, ya. Saudara, para murid masih berpikir pelayanan di muka bumi ini itu masih dilakukan oleh Tuhan Yesus. Padahal Yesus saat itu berkata, engkau yang akan menjadi saksiku. Artinya tongkat estafet itu sudah turun dalam kehidupan kita, sehingga pelayanan di muka bumi ini bukan lagi dilakukan oleh Tuhan Yesus, tetapi kita sudah menerima mandatnya. Kita yang harus bergerak menjadi saksinya Tuhan. Amin Bapak Ibu. Nah pola pikir seperti ini saudara masih banyak terjadi pada orang Kristen saudara. Seringkali waktu suami kita belum bertobat, mungkin kita berdoa, Tuhan jamah suamiku, biarlah dia terima keselamatan. Tuhan jamah orang tuaku, biarlah orang tuaku, papa mamaku, kakek nenekku menerima keselamatan dari Tuhan. Tapi maaf, seringkali kita ketemu mereka setiap hari, tapi seringkali mulut kita terkatup.
Kita tidak pernah memberitakan sesungguhnya siapa yang menjadi juru selamat dalam kehidupan ini. Kita masih berpikir, oh pokoknya pelayanan di muka bumi ini masih dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tapi kita sendiri tidak mau menjadi saksinya Tuhan. Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Kalau Yesus sudah terangkat ke sorga, ya dia akan kembali. Dan ingat, dia memberikan satu mandat. Tongkat estafet itu harus kita raih. Kita yang harus menjadi saksinya Tuhan. Sehingga sebelum kedatangan Tuhan untuk kedua kalinya, saya mau katakan kepada jemaat pada ibadah ketiga di tempat ini, saudara, Anda dengan saya yang harus menjadi saksinya Tuhan. Saudara jangan berpangku tangan, bukan hanya mendengar dikatakan khotbah-khotbah hamba Tuhan yang berkata Yesus akan datang, tapi kita nggak ada action, saudara. Ya, kita nggak ada tindakan. Kita hanya berpangku tangan. Bapak Ibu, hari-hari ini saya katakan, karena waktunya sudah singkat, bukan tugas penggembalaan, bukan tugas pemberitaan Injil, memberitakan untuk orang bertobat hanya dilakukan oleh gembala Anda, Pak Aven, dengan Ibu, dengan beberapa staf di tempat ini. Tapi semua jemaat di tempat ini harus menjadi saksinya Tuhan. Katakan amin. Kalau Anda berani melakukan seperti itu, Tuhan perhitungkan apapun yang kita lakukan dalam hidup ini. Dan Tuhan itu gak pernah berhutang, saudara, dalam hidup ini. Amin. Kuncinya mau gak bergerak, saudara. Ya, kenapa? Pak Niko selalu tekankan, hari-hari ini pendeta kalau khotbah sampaikan kepada jemaat kemarin di SICC. Banyak bersaksi dimanapun ada kesempatan, karena waktunya udah singkat. Ya, karena waktu Anda bersaksi, menangkan orang, itu mahkota kehidupan, mahkota kesetiaan Tuhan berikan. Setiap kita itu ada jatah mahkota. Jangan sampai masuk sorga kepala botak, nggak pakai mahkota. Kadang-kadang malaikat kasihan, mungkin kasih pita kecil satu buat pemanis. Ya, daripada lo botak, gua kasih pita kecil deh satu. Kasihan saudara. Jangan ya, sampai di sorga kita menangkan jiwa sebanyak-banyaknya. Yang terakhir, dengan cepat saja. Yang keempat, membebaskan orang-orang tertindas. Saya nggak sampaikan ini panjang lebar ya. Kemudian dikatakan memberitakan tahun rahmat Tuhan sudah datang. Memang kalau kita lihat, Yesus itu akan segera datang. Dan ini gak main-main, saudara. Waktunya udah sangat singkat. Bukan berarti Anda sudah tidak perlu bekerja. Saya katakan yang kerja tetap kerja, yang punya toko tetap dagang, yang sekolah, yang studi tetap studi. Ya, tapi itu tidak menjadi prioritas lagi dalam hidup ini. Prioritas nomor satu, kita sedang menantikan rapture. Ya, kerja tetap kerja, lakukan aktivitas kita. Sehingga waktu Tuhan datang, kita gak kaget, saudara. Ya, dia akan pasti memberitahukan kepada kita untuk berjaga-jaga dalam hidup. Sehingga waktu dia datang, benar-benar kita didapati dalam kondisi siap. Makanya tadi pagi selama 2 kali ibadah di sini maupun di hotel, saudara, saya selalu ingatkan tentang pertobatan. Hari-hari ini kalau Anda punya pelanggaran, punya dosa, saya katakan cepat bereskan di hadapan Tuhan. Jangan sampai waktu Tuhan datang, kita ini gak siap sehingga kita tertinggal. Amin. Mulai hari ini kisah 1 ayat 8 diberikan dalam kehidupan kita. Imam musik mulai maju ke depan, kita akan menjadi saksinya Tuhan. Mulai bergerak memenangkan jiwa sebanyak-banyaknya. Tuhan memberkati. Mari kita bangkit berdiri. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kita juga akan persiapkan diri untuk perjamuan kudus.